Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, shalom, selamat siang. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 dan hari ini adalah hari Pentakosta di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan ayat yang baru kita baca tentunya ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Bagaimana kata firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Pada video ini saya ingin mengingatkan kembali tentang apa itu peranan Roh Kudus pada gereja Tuhan bagi umat Tuhan. Kenapa Roh Kudus menjadi sesuatu hal yang penting di mana Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Roh Kudus bagimu. Dan itu menjadi satu pribadi yang penting buat Anda dan saya. Dan hari ini adalah hari Pentakosta di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang dicurahkan buat Anda dan saya gereja Tuhan. Gitu ya. Tentunya kalau kita bicara soal peranan Roh Kudus, kita tentunya tidak hanya berbicara soal bagaimana yang tadi dalam firman Tuhan. Betul, dia adalah pribadi yang memberikan kuasa kepada umat Tuhan. Dan ada hal-hal lain juga di mana Roh Kudus berperan penting pada kehidupan umat Tuhan. Pada video ini saya akan membahas 5 peranan Roh Kudus bagi umat Tuhan, sehingga Roh Kudus menjadi satu pribadi yang penting yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bahkan umat Tuhan kita harus terus bersekutu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan membawa kita semakin mengenal Allah. Gitu ya. Hal yang pertama kalau kita bicara soal pribadi Roh Kudus, peranan Roh Kudus pada gereja Tuhan, tentunya yang seperti tadi ayat yang kita baca bahwa dia memberikan kuasa, gitu ya. Dan kata kuasa di sini dalam bahasa Greka ternyata tidak hanya satu kata atau dunamis yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dalam bahasa Greka ada banyak kata dari kuasa atau power, gitu ya. Dan di sini saya mencatat ada 3 kata yang paling umum digunakan dalam Alkitab, yaitu dunamis yang tadi kita lihat ayatnya, dan yang kedua adalah energeia, dan yang ketiga adalah exousia, gitu ya. Nah, 3 kata ini adalah kata yang sering digunakan dalam bahasa Greka, yang dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata kuasa atau power, gitu ya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus buat umat Tuhan adalah dia memberikan kuasa kepada umat Tuhan. Ada 3 yang banyak disebutkan dalam firman Tuhan, yaitu dunamis, energeia, dan exousia. Gitu ya. Kita akan bahas satu-satu. Dunamis yang biasa sering kita baca atau yang tadi barusan kita baca, itu strong number-nya adalah G1411, gitu ya. Itu menjadi sesuatu di mana kata dinamika itu berasal dari kata itu adalah dunamis. Dan tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada suatu kuasa yang memberikan dampak luar. Ada sesuatu yang membuat hati orang bisa berbalik. Ada sesuatu yang membuat perkataan kita menjadi sesuatu yang bisa mengubah hati seseorang. Dan itulah bicara soal dunamis. Gitu ya. Kuasa di sini tentunya dunamis di sini tentunya tidak hanya bicara soal demonstrasi besar-besaran kuasa Allah dalam bentuk mujizat atau kesembuhan. Tentu saja itu bisa. Gitu ya. Tetapi walaupun ada dan saya tidak mempunyai karunia mujizat atau kesembuhan, kalau kita penuh Roh Kudus maka ada dunamis dalam diri kita, maka Roh Kudus bekerja secara dunamis. Bagaimana itu melakukan sesuatu di mana setiap perkataan kita, di mana apapun yang kita lakukan ada kuasa di dalamnya yang bisa mengubah hati seseorang, yang bisa membuka pikiran seseorang, yang membuat hati seseorang bisa berbalik pada Tuhan. Itu adalah kata kuasa yang pertama, yaitu dunamis. Gitu ya, yang sering kita dengar, sering kita baca, dan salah satu ayatnya yang tadi, gitu ya. Kata kuasa yang kedua adalah energeia. Ini kalau kata energi itu berasal dari kata energeia, gitu ya. Ini strong number-nya adalah G1753. Energeia ini berbeda dengan dunamis. Kalau dunamis adalah satu kuasa yang didemonstrasikan, satu kuasa yang disalurkan keluar, itu adalah dunamis. Sedangkan energeia itu adalah kuasa yang ada di dalam kita, gitu ya. Saya ambilkan contoh misalnya seperti ini. Kalau Anda melihat seorang yang badannya kekar, berotot, maka kita bisa katakan bahwa dia seorang yang kuat. Padahal dia tidak mengangkat apapun juga. Hanya karena kita melihat bahwa dia mempunyai otot-otot yang besar, badannya atletis gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan seorang dengan badan yang seperti itu, maka kita bisa katakan bahwa dia orang yang kuat. Padahal dia tidak sedang mengangkat apapun juga. Dan apa yang dia miliki, itu adalah sebuah energeia, gitu ya, atau energi yang kita lihat. Jadi itu adalah potensi, itu adalah kemampuan dia untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Ayatnya kalau kita lihat dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
gitu ya. Kuasa yang kedua itu bekerja di dalam kita, itu membuat kita bisa menaklukkan pikiran negatif, membuat kita bisa menaklukkan pikiran daging, membuat kita bisa menaklukkan keinginan-keinginan daging kita, membuat kita bisa menaklukkan kemalasan kita. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri, dan itu yang disebut dengan energia, gitu ya. Jadi yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa yang pertama adalah dunamis, bagaimana kuasa itu bisa berdampak keluar. Dan yang kedua adalah energia, itu kuasa yang buat diri kita sendiri, yang ke dalam kita. Gitu ya. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dia harus belajar bisa menguasai dirinya. Dia harus menaklukkan keinginan dagingnya. Dan kuasa itu didapat dari Roh Kudus, itu adalah energia, dengan strong number-nya tadi adalah 1753. Iya, itu ya seperti yang kuasa yang bekerja di dalam kita, yang mengubah pemikiran kita, yang membuat kita bisa menaklukkan keinginan daging, yang membuat kita bisa menangkal pikiran-pikiran negatif, yang membuat kita bisa mengendalikan rasa sedih kita dan segala macamnya. Itu adalah energia, gitu ya. Dan yang ketiga adalah exousia, itu strong number-nya adalah G1849. Ini adalah bicara soal otoritas, gitu ya. Kuasa yang kita miliki bukan karena sesuatu yang nampak pada fisik seseorang, bukan sesuatu yang nampak karena dia melakukan sesuatu seperti dunamis, gitu ya. Kalau dunamis misalnya seorang mengangkat satu beban yang berat, kita bisa katakan bahwa dia orang yang kuat, itu dunamis. Tetapi kalau energia, dia badannya berotot walaupun dia tidak mengangkat apapun, itu energia, gitu ya. Tetapi exousia itu seorang mungkin dia seorang yang kurus, orang yang kecil dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi pada saat dia mengangkat tangannya, maka sebuah mobil besar bisa berhenti. Kenapa? Karena di dalam bahunya ada sebuah label bahwa dia adalah petugas lalu lintas misalnya. Gitu ya. Jadi energi exousia di sini adalah bicara soal kekuasaan yang otoritas yang dia dapatkan. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya exousia. Gitu ya. Supaya menjadi anak Allah, sehingga kita bisa berkuasa, gitu ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, gitu ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengurniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Jadi, apa sih namanya, exousia itu bicara soal otoritas yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Gitu ya. Jadi kuasa yang kita miliki bukan kuasa yang datang karena kemampuan pribadi, bukan kuasa yang datang karena posisi kita, bukan kuasa yang datang karena pengalaman kita atau jabatan kita, tetapi itu semata-mata karena datang dari Roh Kudus yang diberikan pada kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Dan seperti waktu pertama, waktu Allah mengangkat Adam dan Hawa, dia berpesan pada mereka, berkuasalah atas binatang-binatang di langit, binatang-binatang di darat dan di laut, gitu ya. Diberinya kuasa, itu adalah exousia, itu adalah otoritas, gitu ya. Dan otoritas pernah saya buat dalam satu video, itu bukan digunakan pada gereja Tuhan, tetapi itu digunakan pada iblis dan semua pekerjaannya. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita adalah memberi kuasa lengkap, memberi kuasa bagi di belakang kita yang mendukung kita, itu adalah exousia. Dan memberi kuasa buat di dalam kita, itu adalah energia, sehingga kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, dan memberikan kuasa untuk keluar dari kita atau ke sekitar kita, sehingga gereja Tuhan memberikan dampak, memberikan pengaruh buat sekitarnya, sehingga perkataan umat Tuhan menjadi satu perkataan yang bisa mengubah hati seseorang, dan itu adalah dunamis. Jelas aku? Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam gereja Tuhan menjadi sesuatu hal yang sempurna dalam hal memberi kuasa. Dia memberi otoritas dari belakang kita, yaitu exousia tadi. Dia memberikan pada kita kuasa, menggerakkan kita dari dalam, membuat suatu energi yang muncul, itu adalah energia yang ada di dalam kita, sehingga umat Tuhan tidak lagi diperbudak oleh keinginan hawa nafsu daging, dan bisa menaklukkan keinginan-keinginan daging. Gitu ya. Dan itu juga memberikan kuasa untuk memberikan dampak keluar dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan, dengan setiap pelayanan yang kita lakukan, dan itu adalah dunamis. Jelas aku? Ini 3 kata kuasa dalam firman Tuhan yang menggambarkan seperti itulah peranan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Dia memberi pada kita otoritas, exousia, dia memberi kita kekuatan dari dalam, energi di dalam kita, itu adalah energia, dan dia memberikan setiap segala sesuatu yang kita lakukan, memberikan kuasa keluar, itu adalah dunamis. Itu hal yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam peranan dalam gereja Tuhan. Dia memberikan kuasa kepada gereja Tuhan Anda dan saya. Gitu ya. Dan hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah dia menolong kita untuk hal berdoa. Tentunya berdoa menjadi sesuatu hal yang dalam banyak video saya pernah bahas, dan ini juga sangat erat hubungannya dengan bahasa roh.
gitu ya. Sekali lagi ada banyak video yang pernah saya bahas tentang bahasa roh. Anda bisa melihat video-video itu kalau misalnya ada di antara Anda yang belum menontonnya, gitu ya. Peranan yang Roh Kudus yang kedua adalah dia menolong kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, gitu ya. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gitu ya. Hal berikutnya yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah menolong Anda dan saya berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Memang Roh Allah pernah mengajarkan, Yesus pernah mengajarkan hal berdoa Bapa kami. Tetapi di satu pihak firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kamu berdoa, jangan kamu berdoa dengan kata-kata yang panjang-panjang seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita berdoa bukan berarti dengan kata-kata yang panjang lebar, dengan kata-kata yang indah, bukan dengan itu. Tetapi apabila aku berdoa dalam roh, maka rohku yang berdoa kepada Allah, kata Paulus. Apabila aku berdoa dengan akal budi, maka akal budiku yang berdoa, kata Paulus. Gitu ya. Dan Roh Kudus di sini membantu Anda dan saya berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan pada saat Anda dan saya tidak tahu harus bagaimana untuk berdoa. Gitu ya. Saya pernah jelaskan banyak di soal bahasa roh, kenapa kita harus memandang bahasa roh ini menjadi sesuatu hal yang penting. Dan ini sifatnya pribadi. Ini bukan sesuatu yang untuk kita show off di depan banyak orang. Bahasa roh adalah komunikasi kita pribadi antara roh kita dengan Allah sendiri. Dan itu datang karena pertolongan Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara Pentakosta, kita bicara tidak hanya sekedar bagaimana orang-orang penuh Roh Kudus dan berbahasa roh. Betul, bahasa roh adalah salah satu peranan yang diberikan oleh Roh Kudus, salah satu peranan yang Roh Kudus lakukan buat gereja Tuhan, yaitu menolong Anda dan saya berdoa. Gitu ya. Pada saat kita berbahasa roh, maka kita membangun diri kita sendiri dan kita berdoa buat orang-orang kudus. Gitu ya. Dan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita bisa berdoa dan menyembah Tuhan di sana. Gitu ya. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh Roh Kudus buat kehidupan Anda dan saya. Hal yang pertama, dia memberikan kuasa. Hal yang kedua, dia menolong Anda dan saya berdoa. Gitu ya. Saya yakin kalau Anda dan saya punya kehidupan doa yang baik, Anda pasti pernah menemukan saat-saat di mana kata-kata Anda tidak cukup lagi untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan. Gitu ya. Dan ini saya pernah katakan juga di video yang lain tentang bahasa roh. Dan justru dengan bahasa roh, itu membuat kita bisa mengungkapkan semuanya, dan roh kita yang berkata-kata kepada Allah, dan roh menolong kita berdoa kepada Allah. Gitu ya. Hal yang ketiga, kalau kita bicara soal peranan Roh Kudus setelah dia memberikan kuasa dan menolong kita berdoa, hal yang ketiga adalah peranan Roh Kudus di sini adalah bagaimana dia menyatakan pribadi Allah. Gitu ya. Ini hal yang terpenting, bahwa pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak bisa kita lakukan dengan akal budi kita. Pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak bisa kita lakukan dengan pengetahuan kita. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan itu hanya bisa dilakukan apabila Roh Kudus menyatakan pribadi Allah kepada kita. Gitu ya. Ini hal yang penting dalam peranan Roh Kudus buat gereja Tuhan. Bagaimana dia memperkenalkan pribadi Allah kepada Anda dan saya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Lanjutannya, siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Gitu ya. Jadi hal yang ketiga, bagaimana roh Allah bekerja dalam kehidupan umat Tuhan, dia mencatatkan pribadi Allah sehingga kita bisa mengenal Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tahu pada diri Allah selain daripada roh Allah. Sama seperti tidak ada seorang pun yang tahu pada diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Demikian juga tidak ada yang tahu pada diri Allah selain daripada roh Allah. Dan roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi pada diri Allah. Roh itu menyingkapkan siapa pribadi Allah. Roh itu mengajarkan tentang firman Tuhan. Nanti di bagian berikutnya saya akan jelaskan soal itu. Jelas aku? Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran ini bicara soal pribadi Allah yang akhirnya dijelaskan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan ia membawa kita pada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Allah membawa kita pada seluruh kebenaran sehingga kita bisa mengenal Allah dengan benar.
Jelas, Saudaraku? Itu hal yang ketiga kalau kita bicara soal peranan Roh Kudus. Hal yang pertama, dia memberikan kuasa. Yang kedua, dia membantu Anda dan saya berdoa. Dan hal yang ketiga, dia menyatakan pribadi Allah sehingga kita bisa mengenal Allah. Gitu ya. Hal yang keempat, kalau kita bicara soal peranan Roh Kudus, maka keberadaan Roh Kudus buat Anda dan saya itu menjadi manifestasi kehadiran dari pribadi Yesus sendiri. Gitu ya. Bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, bagaimana Yesus menghibur murid-muridnya, bagaimana Yesus berkata bahwa aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu semua dinyatakan pada pribadi Roh Kudus. Jadi hal yang keempat tentang peranan Roh Kudus adalah Roh Kudus menyatakan kehadiran pribadi Yesus sebagai satu pribadi yang mengajar, sebagai satu pribadi yang menghibur, dan sebagai satu pribadi yang menyertai kita selama-lamanya. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkannya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu bahwa seperti itulah Yesus dahulu mengajar kita, maka sekarang Roh Kudus mengajar kita, dan Roh Kudus menjadi manifestasi kehadiran Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Gitu ya. Waktu Yesus berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itulah juga dilakukan oleh Roh Kudus sebagai satu pribadi yang menghiburkan kita. Gitu ya. Jadi hal yang keempat bicara soal peranan Roh Kudus, bahwa dia menjadi satu pribadi yang memanifestasikan pribadi Yesus. Waktu Yesus berkata, aku menyertai kamu selama-lamanya, maka itu semua digenapi pada pribadi Roh Kudus. Dia yang akan menyertai Anda dan saya selama-lamanya. Jelas, Saudaraku? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Oleh karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya pernah mengambil ayat ini juga. Sebab sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar dan tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, sebagaimana Kristus dahulu mengajar kamu, demikianlah kamu hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Gitu ya. Jadi seperti Kristus mengajar kita, demikianlah pengurapan atau Roh Kudus itu akan mengajar Anda dan saya. Dan ini menjadi satu pribadi, bahwa pribadi Roh Kudus menjadi manifestasi daripada kehadiran Yesus sendiri buat Anda dan saya. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Yesus, kalau kita mengalami satu beban berat, mengalami sesuatu di mana kita butuh kelegaan, datang bersekutu dengan Roh Kudus, maka kita akan berjumpa dengan pribadi Yesus. Kalau kita ingin supaya kita bertemu dengan Yesus dan Yesus mengajar kita tentang firman Tuhan, mari bersekutu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu sebagaimana Dia dahulu mengajarkan kita. Jelas, Saudaraku? Itu hal yang keempat tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan hal yang kelima yang kita tidak boleh lupakan adalah bagaimana Roh Kudus itu tidak hanya sekedar membuat kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh dan kita berpikir bahwa selesai semua urusan, saya sudah penuh Roh Kudus. Tidak hanya sekedar itu, Saudaraku, tapi Roh Kudus juga mengubah dan menyempurnakan Anda dan saya. Gitu ya. Roh Kudus membuat Anda dan saya mampu menghasilkan buah-buah roh. Dalam banyak video kalau kita bicara buah-buah roh, saya selalu menekankan bahwa buah-buah roh itu bukan datang dari karakter atau sifat seseorang, tetapi itu datang karena karya Roh Kudus dalam diri seseorang yang membuat dia berubah dan akhirnya dia boleh berbuah. Gitu ya. Jadi peranan yang berikutnya tentang Roh Kudus, peranan yang Roh Kudus lakukan buat Anda dan saya, dia mengubah gereja Tuhan dan dia menyempurnakan gereja Tuhan. Gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Gitu ya. Kita tidak bisa dengan mudah mengubah pikiran, perasaan atau karakter kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Gitu. Tetapi Roh Kudus memampukan kita melakukan itu semua, dan Dia memberi energia. Dia memberikan kuasa di dalam kita untuk kita melakukan itu semua dan mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara kita berperasaan, dan semuanya diubah. Gitu ya. Dan itulah fungsi Roh Kudus bagaimana mengubah Anda dan saya. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ini Paulus bicara soal orang-orang Israel yang tetap menolak Tuhan. Pikirannya masih diselubungi. Gitu ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
Suatu kebenaran itu hanya bisa disingkapkan oleh pribadi Kristus dan itu bisa mengubah pemikiran seseorang. Gitu ya. Pemikiran seseorang tidak bisa diubah dengan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain dengan kata-katanya, tetapi itu hanya bisa berubah apabila Kristus menyingkapkan semuanya. Gitu ya. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini tentang 5 jawatan pelayanan. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Roh Kudus adalah berperan menyempurnakan Anda dan saya, mengubah kita semua, sehingga gereja Tuhan didapati menjadi mempelai yang sempurna. Dalam Roma 7 ayat yang keempat dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, milik Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Gitu ya. Buah adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itu bagaimana Anda dan saya hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Gitu ya. Ayat yang terakhir dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan, supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jelas aku, ini 5 hal penting yang saya ingin kita sama-sama ingatkan dalam hari Pentakosta hari ini, gitu ya. Bahwa itu adalah peranan Roh Kudus buat Anda dan saya, sehingga kita perlu bergaul dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menjadi satu pribadi yang penting buat kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa, baik kuasa yang dinamis, yang membuat orang lain bisa berubah, kita bisa menaklukkan pikiran-pikiran yang menentang pada Kristus, maupun kuasa yang energia, itu kuasa yang di dalam kita, yang membuat kita bisa mematikan keinginan daging, yang membuat kita bisa menaklukkan perasaan-perasaan yang tidak benar, dan exousia, di mana kita memiliki kuasa karena otoritas yang datang daripada Tuhan. Gitu ya. Dan Roh Kudus memberikannya dengan sempurna, dunamis, energia, dan exousia. Itu semua diberikannya buat Anda dan saya apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Gitu ya. Ini hal yang pertama, sehingga umat Tuhan tidak hidup lagi dalam kekalahan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan kita menjadi lebih daripada pemenang. Gitu ya. Karena ada apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita istimewa, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kalau kita bicara bagaimana Anda hidup dalam kemenangan, maka mari bersekutu dengan Roh Kudus. Dialah sumber kemenangan kita. Dialah yang memberikan energia, dunamis maupun exousia. Dan itu membuat kita berkuasa. Karena ada otoritas, itulah exousia. Karena ada energia, itu adalah kuasa yang dari dalam. Karena ada dunamis yang membuat kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan itu diberikan karena karya Roh Kudus. Gitu ya. Dan hal-hal yang kedua, Roh Kudus bekerja melalui diri Anda dan saya, dan dia berperan menolong kita semua berdoa. Gitu ya. Jangan berdoa hanya mengandalkan akal budi Anda. Apa yang kita katakan, apa yang kita mau ucapkan, semua terbatas, saudaraku. Tetapi Roh menyelidiki maksud hati. Dan dia mengungkapkan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, kata firman Tuhan. Dan oleh Roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan itulah peranan Roh Kudus yang kedua yang diberikan buat Anda dan saya pada saat kita penuh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu menyatakan pribadi Allah sehingga kita bisa mengenal Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi pada pribadi Allah yang dapat diketahui selain melalui Roh Kudus itu sendiri, karena Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Kita mengenal Allah bukan karena intelektual kita mengenal Allah bukan karena pengalaman kita mengenal Allah bukan karena dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, tetapi kita mengenal Allah karena Roh Kudus menyatakan pribadi Allah buat Anda dan saya. Gitu ya. Kalau Anda dan saya semakin rindu mengenal Tuhan, mari di hari Pentakosta ini, mari bersekutu lebih erat pada pribadi Roh Kudus, dan dia akan menyatakan siapa pribadi Allah, sehingga kita semakin mengenal Allah. Dan hal yang keempat, Roh Kudus menjadi manifestasi kehadiran pribadi Yesus, satu pribadi yang mengajar kita, satu pribadi yang memberikan penghiburan pada kita, satu pribadi yang selalu menyertai kita, dan itu dimanifestasikan pada pribadi Yesus, karena Yesus adalah Immanuel. Dan Roh Kudus menggenapi itu semua. Dia menyertai kita selama-lamanya dimanapun Anda dan saya berada. Roh Kudus menyertai kita dan dia siap mengajarkan kita. Dan dia akan menuntun kita dari kebenaran sampai pada kebenaran, sehingga kita mengerti seluruh kebenaran. Dan dia akan menjadi penghibur buat Anda dan saya. Gitu ya. Dan hal yang kelima, Roh Kudus berperan untuk mengubah dan menyempurnakan kita semua. Dan kita akan diubah sehingga kita berpikiran dan berperasaan seperti pada Kristus, dan kita bisa berbuah-buah bagi Allah.
Jelas aku, melalui penjelasan hari ini, di hari Pentakosta ini saya ingin mengingatkan kita sama-sama kembali untuk mari semakin bersekutu dengan Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan Anda dan saya, memberikan kuasa, menolong kita berdoa, menyatakan pribadi Allah, menjadi manifestasi kehadiran pribadi Yesus dan mengubah dan menyempurnakan Anda dan saya. Sehingga gereja Tuhan didapati sempurna pada saat Dia datang menjemput yang kedua kalinya. Jelas aku? Sebagai penutup, kalau kita lihat satu ayat dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Di sini Paulus mengingatkan untuk kita jangan mendukakan Roh Allah. Roh Allah adalah satu pribadi yang lemah lembut. Kalau Anda bertindak kasar, Anda berpikiran sesuatu yang tidak benar, maka itu mendukakan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar. Apabila kita mengeraskan hati, kita menolak segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, maka kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang kudus. Apabila kita hidup dalam kenajisan, maka kita mendukakan Roh Kudus. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Jelas aku, dan ini menjadi satu peringatan buat Anda dan saya. Satu lagi dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Mari kita serahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus dan kita bersyukur dengan naiknya Yesus ke surga, maka Dia mengutus Roh Kudus buat Anda dan saya. Roh Kudus itu memberi pada kita kuasa, gitu ya, untuk kita boleh menjalani kehidupan kita. Itu adalah dunamis, energia, dan exousia. Gitu ya. Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu membuat kita bisa mengenal siapa pribadi Allah, karena tidak ada seorang pun yang tahu dalam diri Allah selain daripada Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itu menyatakan kehadiran pribadi Yesus, sehingga kita bisa belajar seperti Yesus dahulu mengajar murid-muridnya. Roh Kudus itu menghibur kita, sehingga pada saat Yesus berkata bahwa datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka kita bisa bertemu dengan Roh Kudus dan kita akan merasakan penghiburan daripada Tuhan. Dan terakhir, Roh Kudus mengubah kita semua sehingga kita bisa berubah dan sehingga kita bisa berbuah dan akhirnya kita disempurnakan menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Gitu ya. Mari kita semakin bersekutu dengan Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Dia rindu bersekutu dengan Anda dan saya. Dia rindu memberikan kuasanya, Dia rindu memperkenalkan pribadi Allah kepada kita semua. Dia rindu supaya Yesus hadir dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita semua diubahkan berpikir dan berperasaan seperti yang terdapat pada Kristus, sehingga pada waktunya kelak kita didapati sempurna pada saat Kristus datang menjemput yang kedua kalinya. Jelas aku? Makasih sudah menonton. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.